mengenal jejak sejarah dan kebudayaan Flores lewat Museum Biconblewood Ledalero. Museum Biconblewood Ledalero merekam jejak sejarah dan kebudayaan Flores. Dua tokoh pentingnya adalah Pater Dr. Verhoeven SVD dan Pater Doctorandus Pitpetu SVD oleh Victorinus Dalehicon. Dr. Theodor Lambertus Verhoeven SVD, mastermind penemuan kebudayaan purba Flores. Dr. Theodor Lambertus Verhoeven SVD lahir di Uden, Belanda pada tanggal 17 September 1907. Ia adalah putra dari Ibu Johanna Maria Vogels dan Bapak Petrus Verhoeven. Verhoeven belajar sejarah bahasa klasik dan arkeologi di Universitas Utrecht, Belanda. Selama belajar di Universitas Utrecht, dia terlibat dalam tim ekskavasi ke Italia selama beberapa bulan. Di Italia, ia dan tim menggali bekas kota Pompei dan Herculaneum yang terkubur oleh abu vulkanik letusan gunung Vesuvius. Pada tahun 1948, Verhoeven memperoleh gelar doktor etnolinguistik. Pembimbingnya saat itu adalah Profesor Hendrik Wagenborg. Pada tahun 1949, Verhoeven dan beberapa temannya dikirim oleh Kongregasi Societas Verbi Divini atau SVD menjadi misionaris di Flores, Indonesia. Di Flores, dia menjadi guru di Seminari Menengah Santo Yohanes Bergman Stoda Belumat Loko, Ngada. Di Flores inilah ia mulai melakukan ekskavasi atau penggalian gua-gua alam di seluruh wilayah kepulauan itu sampai tahun 1967. Pada akhir tahun 1967, Verhoeven kembali ke Belanda dan menikah dengan sekretarisnya alias meninggalkan SVD. Dia kemudian dikabarkan meninggal dunia pada tahun 1990 di Uden. Sejarah ekskavasi gua-gua alam di Flores. Kedatangan para misionaris Serikat Sabda Allah atau Societas Verbi Divini SVD ke Flores pada awal abad ke-19 telah turut membawa dampak yang positif bagi masyarakat suku-suku asli di Flores. Salah satu dampak positif itu adalah pelestarian warisan budaya leluhur dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya arkeologi. Beberapa misionaris SVD itu adalah ahli ilmu sejarah, bahasa, dan kebudayaan. Mereka mulai mengambil inisiatif untuk meneliti, menemukan, dan mengoleksi kekayaan budaya Flores yang tersembunyi. Tujuannya adalah agar dapat melestarikannya sehingga menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda Flores saat ini. Beberapa misionaris awal itu adalah Paul Arndt SVD, W. Coppers SVD, Theodor Verhoeven SVD, B.A.G. Voorklage SVD, Paul K. Besta SVD, M. Guisinde SVD, dan Gilles Verheijen SVD. Mereka selalu melaporkan hasil penelitian mereka ke Anthropos. Anthropos itu sendiri merupakan jurnal ilmiah yang didirikan pada tahun 1906 di Mödling, Austria oleh Profesor Wilhelm Schmidt SVD, tutor dan guru mereka. Perlu diketahui, dalam kajian antropologis tentang teori-teori difusi kebudayaan, Wilhelm Schmidt SVD 1868 sampai 1994 adalah salah satu pencetus teori difusi kebudayaan. Teorinya masuk ke dalam mazhab teori kultur Kreislehre. Bersama rekannya Fritz Graebner SVD, ia mendalilkan bahwa Kulturkreise atau lingkaran kebudayaan adalah lingkaran wilayah di muka bumi ini yang memiliki unsur-unsur kebudayaan yang sama, kendati pun berbeda secara geografis, dan yang terbentuk oleh karena unsur-unsur kebudayaan itu menyebar secara berkelompok ataupun satu persatu
dengan melewati jarak yang jauh. Mazhab Smith ini berpendirian bahwa keyakinan masyarakat asli akan adanya wujud tertinggi itu bukanlah suatu perkembangan baru. Keyakinan itu merupakan suatu bentuk kebudayaan yang sangat tua. Ia telah hidup pada masa ketika tingkat kebudayaan manusia itu masih rendah. Kerja-kerja etnografis Wilhelm Smith SVD dilakukan bersama murid-murid perdana yang menjadi misionaris SVD di Flores. Para muridnya itu antara lain adalah W. Coppers SVD, Paul Arndt SVD, B.A.G. Forklage SVD, dan lain-lain. Hasil kerja etnografis mereka ini kemudian menjadi satu karya raksasa yang berjudul Der Ursprung der Gottesde, atau asal mula konsep tentang Tuhan. Dalam kaitan dengan sejarah penemuan kebudayaan purba di Flores, satu langkah awal yang spektakuler telah dimulai oleh Dr. T.H. Verhoeven. Awalnya, beliau membuat studi khusus tentang sejarah bahasa-bahasa klasik. Akan tetapi, kemudian minatnya beralih ke studi tentang arkeologi atau objek-objek kebudayaan purba. Setelah tiba di Flores pada tahun 1949, Verhoeven mulai melakukan penelitian lapangan di seluruh wilayah Pulau Flores. Ia berkonsentrasi khusus pada ekskavasi atau penggalian gua-gua alam dan artefak-artefak budaya zaman Paleolitikum, batu tua, Neolitikum, batu muda, budaya flake dan blade, zaman Mesolitikum, batu tengah, budaya Dongson, zaman perunggu, dan bidang geologi. Oleh karena itu, dia menggalang usaha penggalian gua-gua alam di mana-mana. Ia pun kemudian menemukan fosil-fosil manusia purba, fauna, dan flora di seantero Pulau Flores. Terdorong oleh dugaan dan desas-desus penduduk lokal di Flores tentang adanya gua-gua kediaman manusia purba, Verhoeven membentuk tim ekspedisi 1. Anggota tim ini terdiri atas Verhoeven SVD, Van Beckum SVD, dan Adrian Mobersteck SVD. Pada Agustus 1950, 3 serangkai ini berangkat ke wilayah Manggarai untuk meneliti gua alam di Liang Bua, kini bagian dari desa Rampasasa, Kabupaten Manggarai. Kerja penggalian mereka dibantu masyarakat lokal. Hasil penggalian di hamparan lantai Liang Bua ini adalah berupa pecahan tulang belulang hewan dan peralatan batu atau artefak, termasuk batu api. Hasil penggalian itu mengindikasikan adanya sekelompok manusia yang pernah hidup di wilayah sekitar Liang Bua itu. Penjelajahan ilmiah selanjutnya diarahkan ke wilayah Labuan Bajo di Flores Barat. Di sana mereka menemukan 10 gua alam. Dengan bantuan penduduk lokal, pada Juli 1951, tim ini melakukan penggalian atau ekskavasi secara sistematis pada salah satu gua alam yang mereka namakan Liang Momer. Mereka menemukan fosil kerangka dan tulang belulang manusia, juga sisa-sisa kebudayaan megalit dan benda-benda kebudayaan Tionghoa seperti porselin dan mata uang. Selain di Labuan Bajo, tim juga menemukan lagi 15 gua alam di wilayah Ruteng dan Reo, Flores Barat. Setelah itu, mereka melakukan ekspedisi ke Riung dan Wangka di Flores Tengah dan menemukan 6 gua alam di sana. Awal tahun 1952, atas inisiatif sendiri, Mobersteck SVD menemukan alat-alat zaman perunggu di Menge, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Flores Tengah. Sementara itu, anggota tim yang lain menemukan 3 kapak perunggu di Guro, Kabupaten Sika, Flores Tengah, dan alat-alat kebudayaan Dongson di Nuambiko, Lio, Flores Tengah. Pada tahun 1954, dengan bantuan masyarakat lokal, Verhoeven dan tim ekspedisi 1 kembali ke wilayah Manggarai untuk melakukan ekskavasi atau penggalian di Gua Alam Liang Toge, Lempang Paji, kini bagian dari Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Ekskavasi sedalam 1 meter ini berhasil menemukan fosil kerangka dan tulang belulang manusia. Pada tahun 1955, tim ini juga menjelajahi wilayah-wilayah di Flores Timur. Mereka menemukan beberapa gua alam di Buru, Hokeng, dan Nevoleba. Pada rentang waktu 1956 sampai 1965,
Verhoeven SVD membentuk tim ekspedisi kedua. Tim ini terdiri atas para mantan siswanya di Seminari Mateloko. Anggotanya adalah Verhoeven, P2 SVD, Darius Senggawa SVD, Frans Nudak SVD, dan Rokus WAB. Mereka melakukan penjelajahan ilmiah dan menghasilkan penemuan-penemuan di bidang paleontologi berupa fauna gua bertingkat subfosil, fauna daratan prehistoris bertingkat fosil, dan flora bertingkat subfosil. Verhoeven SVD selalu mempertanggungjawabkan semua hasil karyanya ini. Untuk tujuan tersebut, ia membangun kerjasama dengan para ilmuwan di Eropa dari Universitas Utrecht dan Universitas Leiden serta para arkeolog di Bogor dan Bandung. Mereka sama-sama mempelajari, menganalisis, dan mempublikasikan hasil penemuan dan penelitian ini di beberapa majalah ilmu pengetahuan seperti Anthropos dan Berita MIPI. Kegiatan penelitian Verhoeven di Flores sejak semula sudah diketahui dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebab Verhoeven selalu memberikan laporan secara berkala mengenai hasil-hasil penelitiannya ini ke Dinas Purbakala di Jakarta dan Seksi Pengajaran dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Bersamaan waktu dengan hasil-hasil penelitian dan etnografi dari rekan-rekan misionaris yang lain tentang sejarah, budaya, dan agama-agama non-Kristen di Oseania dan Asia Tenggara, Verhoeven pun mengoleksi hasil-hasil penggalian dan penemuannya di Flores. Sebahagian besar hasil karyanya itu kini menjadi koleksi utama Museum Beacon-Blewood, Ladaleroe. Hasil penggalian dan penemuan Verhoeven sejak tahun 1950 hingga tahun 1965 mula-mula disimpan saja di Seminari Menengah Toda Belu, Mateloko, Kabupaten Ngada. Hasil karyanya itu dikelola dan dijaga oleh imam-imam SVD. Pada tahun 1967, Verhoeven SVD pulang ke Nederland. Alhasil, hasil-hasil temuan dan penggaliannya itu cuma dikenal lewat tulisan-tulisannya di jurnal Anthropos dalam bahasa Jerman dan lewat laporan-laporan hasil penelitiannya ke Dinas Purbakala di Jakarta. Pada tahun 1975, datanglah seorang misionaris asal Nederland yang masih muda dan energik. Namanya Dr. Randus Gus Kremers SVD. Ia mendapat tugas sebagai dosen kesenian dan filsafat sastra di STFK Ladaleroe, Maumere, Kabupaten Sika. Atas inisiatifnya dan dengan persetujuan pimpinan Regio SVDND saat itu, seluruh koleksi hasil-hasil temuan dan penggalian Verhoeven itu dipindahkan ke Seminari Tinggi Santo Paulus Ladaleroe, Kabupaten Sika. Gus Kremers SVD merawat dan menjaga koleksi-koleksi tersebut sampai dengan kedatangan Pater Dr. Randus Piptu SVD pada tahun 1982 yang sengaja dipindahkan dari ND untuk menjadi dosen sejarah kebudayaan di STFK Ladaleroe. Di tangan Pater P2 SVD yang lebih dikenal dengan nama marganya Sareng Urimbau dan juga mantan anggota tim ekspedisi 2 Verhoeven ini, pada tahun 1983 seluruh hasil penggalian dan penemuan bersejarah itu langsung ditata dan dikelola secara sistematis ilmiah. Seluruh hasil temuan itu ditempatkan di dalam sebuah gedung kecil bagian dari bangunan Seminari Tinggi Ladaleroe. Dengan demikian, bangunan itu pantas disebut sebagai sebuah museum, Museum Beacon-Blewood, Ladaleroe. Dari aspek keanekaragaman isi museum, para imam SVD menamakan museum ini sebagai Museum Misi dan Budaya. Namun, Pater P2 SVD lebih cenderung mencetuskan nama Beacon-Blewood untuk museum ini. Penamaan Beacon-Blewood berdasarkan penafsirannya atas kekayaan budaya Flores yang tersembunyi melalui syair adat budaya Sika. Bunyi syair itu demikian: Saing gun, saing nulun, saing Beacon, saing Blewood, saing batu vuan nurak, saing tanah pohon kleruk, deo treta bulan wutu, kela bekong nian tanah. Artinya, sejak zaman dahulu, sejak zaman masih purba, ketika bumi masih rapuh, ketika tanah masih seperti buah yang masih muda, Tuhan di langit angkasa menciptakan bumi, matahari, dan bulan. Maka, berkaitan dengan tahun berdirinya Museum Beacon-Blewood Ladaleroe, secara singkat boleh disimpulkan sebagai berikut. Dari segi sejarah penamaan dan penggalian hingga terhimpunnya koleksi-koleksi tersebut, museum ini didirikan pada tahun 1965
oleh Pater Dr. Verhoeven SVD di Toda Belu, Mateloko, Kabupaten Ngada, Flores. 2. Dari segi sejarah penataan dan pengelolaan koleksi-koleksi ini secara sistematis ilmiah di dalam sebuah gedung, museum ini didirikan pada tahun 1983 oleh Pater Dr. Andus Pipetu SVD di Ledalero, Maumere, Kabupaten Sika, Flores.